Seperti tradisi dalam setiap episode Merdeka Belajar, kita akan selalu melakukan rekap dulu apa saja yang telah dilakukan di episode-episode sebelumnya. Sampai sekarang sudah ada 5 episode daripada kebijakan Merdeka Belajar kita. Episode pertama adalah pada saat kita mengganti UN menjadi asesmen kompetensi, penyederhanaan RPP, dan peraturan PBDB. Untuk episode kedua di Kampus Merdeka, kita melakukan berbagai macam perubahan dalam relaksasi dan simplifikasi daripada pembukaan prodi baru, sistem akreditasi yang lebih fleksibel, dan perguruan tinggi negeri berbadan hukum sehingga lebih mudah melakukan fleksibilitas bagi perguruan tinggi negeri. Dan juga yang terbesar dari Kampus Merdeka itu adalah hak belajar sampai dengan 3 semester di luar program studi, di mana 1 semester itu dilakukan di luar kampus. Seperti yang Pak Presiden bilang tadi, kita harus berlomba-lomba berinovasi, melakukan hal-hal yang berbeda, yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Di episode 3, kami melakukan berbagai macam transformasi mengenai penyaluran dana BOS, penggunaan dana BOS yang lebih fleksibel untuk sekolah, dan juga pelaporan BOS yang lebih transparan dan akuntabel. Di episode 4, kami meluncurkan organisasi penggerak untuk meluncurkan berbagai macam organisasi masyarakat yang bisa berkontribusi kepada pendidikan. Dan di episode kelima kami meluncurkan program guru penggerak untuk mencetuskan program-program pelatihan kepada calon-calon masa depan kepala sekolah dan pengawas kita di seluruh Indonesia. Sekarang kita masuk ke Merdeka Belajar episode ke-6, transformasi dana pemerintah untuk pendidikan tinggi. Berikut. Seperti yang Pak Presiden bilang tadi, pendidikan tinggi di Indonesia perlu bergerak lebih cepat. Tidak bisa hanya berjalan kepada kemajuan, tapi harus berlari dan juga harus melompat. Jadi kita harus berani mengambil resiko, kita harus berani melakukan perubahan yang sangat dinamis untuk bisa bersaing di tingkat dunia. Karena mau tidak mau, persaingan kita adalah global. Di dunia teknologi seperti ini, Indonesia sebagai ekonomi, SDM Indonesia akan bersaing secara global. Dan untuk itu kita harus melakukan lompatan. Berikut. Selama ini, pendidikan tinggi sudah punya banyak sekali kemajuan dalam jumlah partisipasi dalam perguruan tinggi. Selama 10-20 tahun, Indonesia telah berhasil meningkatkan jumlah lulusan PTN dan PTS dalam metrik angka partisipasi kasar atau APK dari 25% sampai 36%. Ini bukan suatu pencapaian yang mudah. Ini harus kita berikan apresiasi kepada berbagai macam pihak yang telah berhasil meningkatkan jumlah mahasiswa yang berpartisipasi dalam perguruan tinggi. Tetapi sekarang saatnya kita fokus kepada kualitas, bukan hanya kuantitas. Pada saat ini harus diakui bahwa dari sisi peningkatan mutu, dari sisi relatif dengan negara-negara lain, kita harus bisa menciptakan lulusan yang lebih baik lagi. Berikut. Dari sisi pendanaan pun, pendidikan tinggi di Indonesia, jumlah pendanaan per mahasiswa itu masih relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Ya, pada saat ini, Kemendikbud beraspirasi untuk meningkatkan anggaran, tetapi kita harus melakukannya dalam konteks kinerja untuk mencapai hasil-hasil mutu yang kita inginkan. Berikut. Kabar gembira, di tahun 2021, Kemendikbud akan meningkatkan total anggaran yang disalurkan kepada PTN dan PTS sebesar 70%. 70%. Tetapi peningkatan anggaran ini akan komponen terbesar daripada peningkatan anggaran ini harus berdasarkan kinerja dan berdasarkan program-program yang berbasis proposal yang baik dan berbasis misi diferensiasi masing-masing perguruan tinggi. Jadinya kita akan meningkatkan anggaran tetapi dengan kondisi-kondisi bahwa perubahan yang kita inginkan itu tercapai. Berikut. Ada 3 tujuan utama kita dalam melakukan peningkatan pendanaan ini. Yang pertama adalah lulusan
yang bisa produktif, mendapatkan pekerjaan dalam waktu yang singkat, dan juga punya penghasilan yang layak. Kita ingin tujuan kedua adalah agar dosen-dosen lebih mengerti kompetensi-kompetensi yang relevan bagi lulusan-lulusan kita dan kebutuhan real di sektor-sektor di luar akademia juga. Dan kurikulum dan proses pembelajaran yang mengasah keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan di masa depan, yaitu kemampuan berkolaborasi dan kemampuan memecahkan masalah. Berikut. Kita telah menyederhanakan untuk perguruan tinggi yang melakukan perubahan apa 8 indikator kinerja utama atau IKU yang akan dimonitor dan diapresiasi dalam bentuk pendanaan oleh Kemendikbud. Sebelumnya banyak sekali berbagai macam indikator, kita menantang perguruan tinggi untuk mencapai begitu banyak indikator. Begitu banyak arah yang kadang-kadang bisa membingungkan dan kadang-kadang bisa juga membuat banyak sekali administrasi perguruan tinggi menimbulkan administrasi yang sangat besar juga. Jadi kami menyederhanakan dengan 8 IKU saja. Inilah yang kita maksudkan dengan indikator kinerja utama yang akan menghasilkan perubahan terbesar seperti yang dibilang Pak Presiden. Yang pertama kami ukur dari sisi kualitas lulusan adalah apakah lulusannya mendapat pekerjaan yang layak. Jadi ini bukan hanya penyerapan di dunia pekerjaan, tapi juga gaji mereka. Tentunya ini adalah output metrik yang sangat penting. Kedua, berapa jumlah mahasiswa di perguruan tinggi itu yang mendapat pengalaman di luar kampus, mengerjakan project-based learning, magang, mengajar, riset, proyek sosial, atau berwirausaha di luar lingkungan kampus. Kita akan mengukur dan itu menjadi bagian dari IKU. Yang ketiga, berapa jumlah dosen yang punya pengalaman dan kegiatan di luar kampus. Pengalaman di industri, pengalaman di kampus lain. Bagaimana pengalaman mereka dalam mencari perspektif baru, mencari pengalaman baru, dan experiential learning yang baru. Keempat, berapa jumlah praktisi yang diundang untuk mengajar di dalam kampus tersebut. Berapa jumlah praktisi dari berbagai macam sektor yang diundang untuk mengajar berbagai macam mata kuliah. Inilah yang kita maksudkan dengan link and match. Ujung-ujungnya adalah manusia. Bagaimana universitas itu terbuka dengan berbagai macam jenis dosen yang datang untuk mengajar walaupun mereka masih di industri atau di pekerjaan di sektor-sektor lainnya. Yang kelima, riset daripada dosen. Berapa jumlah riset yang dilakukan dosen-dosen di dalam universitas tersebut yang menghasilkan suatu manfaat nyata, baik dari sisi inovasi produk, baik dari sisi kebijakan, dan lain-lain. Riset terapan seperti apa yang ada? Dan untuk riset yang akademis, publikasi apa di tingkat internasional dan rekognisi apa yang didapatkan. Yang keenam adalah berapa program studi yang bekerja sama dengan mitra kelas dunia. Mitra itu apa? Mitra bisa dari industri kelas dunia. Mitra bisa universitas kelas dunia. Mitra bisa NGO atau multilateral organisasi kelas dunia. Semakin banyak prodi yang bermitra dengan berbagai macam sektor, semakin besar pernikahan massal yang akan terjadi dan semakin bermanfaat untuk mahasiswa kita. 7, IKU 7. Ini adalah IKU yang spesial. IKU yang melihat di dalam ruang kelas di perguruan tinggi kita. Apa yang terjadi? Kami akan mengukur berapa jumlah mata kuliah yang penilaiannya berbasis project base. Berbasis bekerja sama untuk menciptakan suatu portfolio, menciptakan suatu proyek, menciptakan suatu hasil. Di mana bukan saja kita inginkan di dalam kelas-kelas kita, bukan saja datang menerima suatu kuliah, lalu dites di akhir semesternya. Kita menginginkan lebih banyak
mata kuliah di mana penilaiannya, bobot penilaiannya itu berat di project based learning, di mana mahasiswa bukan hanya belajar dari guru tapi belajar dari teman-temannya juga, bekerja sama, belajar berkolaborasi. Dan juga penilaian-penilaian yang berbasis case method atau berbasis partisipasi murid-murid di dalam kelas itu, agar ada interaksi, perdebatan, dan itu menjadi bagian dari penilaian. Jadinya kita ingin melakukan transformasi di dalam ruang kelas di perguruan tinggi menjadi lebih project based dan case study method. Karena ini yang mengasah kemampuan berpikir kritis dan ini yang mengasah skill-skill yang penting untuk masa depan. Dan yang terakhir adalah program studi, berapa program studi yang punya standar internasional. Terlihat dari berapa yang memiliki akreditasi tingkat internasional. Bagi para rektor, bagi para dosen, jika harus memikirkan apa yang sebenarnya diinginkan di benak Kemendikbud hari ini, apa perubahan yang diinginkan pemerintah pusat, 8 IKU ini dengan secara jelas akan menjelaskan arah perubahan tersebut. Apa yang kita inginkan, apa langkah-langkah yang harus dikerjakan. Pelajari 8 IKU ini, dan itu akan menjadi pedoman perubahan bagi setiap perguruan tinggi, dan akan ada apresiasi dalam bentuk pendanaan terhadap pencapaian IKU ini. Terima kasih, berikut. Jadi, apa saja bentuk pendanaan tersebut, apresiasi tersebut? Ada 3. Satu adalah insentif untuk mencapai IKU tersebut, ya, mencapai suatu perubahan signifikan daripada IKU tadi yang 8. Kedua, akan ada matching fund, yaitu pendanaan yang akan mematch, akan menjadi matching daripada yang diberikan oleh pihak ketiga, misalnya industri atau badan riset yang ingin memberikan pendanaan kepada universitas akan di match juga oleh pemerintah pusat. Dan yang ketiga adalah competitive fund, di mana ini ada program kompetisi Kampus Merdeka untuk benar-benar merealisir jati diri universitas tersebut untuk melakukan lompatan atau breakthrough inovasi, dan ini akan proposal based dan kompetitif. Jadi ada 3. Berikut. Sekarang kita bicara yang pertama, insentif pencapaian IKU ini khusus untuk PTN karena hubungannya dengan DOPTN. Berikut. Untuk pertama kalinya, tambahan pendanaan PTN akan dihitung berdasarkan 8 IKU tersebut. Sebelumnya kami melakukan formula untuk alokasi dasar dan tentunya juga ada dana afirmasi. Sekarang, bukan hanya ada alokasi dasar dan dana afirmasi, tapi ditambahkan juga dengan komponen insentif berdasarkan pencapaian 8 IKU yang saya sebut sebelumnya. Berikut. PTN yang berhasil meningkatkan IKU untuk mencapai target akan diberikan tambahan dana di tahun 2021. Dan ini akan setiap tahun ada evaluasi terhadap pencapaian tersebut. Alokasi dasar untuk PTN akan meningkat sebesar 800 miliar dan ada bonus di atas itu 500 miliar untuk PTN yang berhasil meningkatkan capaian IKU terbanyak dan mencapai target. Nanti ada target-targetnya, ada detailnya, gold standard disebut di sini yang ditetapkan oleh Kemendikbud. Dan penggunaan bonus bergantung kepada bentuk hukum PTN. Tapi setidaknya sudah pasti dapat digunakan untuk bonus kinerja SDM. Kita harus bisa mengapresiasi individu-individu yang berhasil mencapai perubahan tersebut. Tapi kita akan pastikan tentunya tidak semua PTN bisa dikategorikan secara sama. Ada PTN yang sudah menjadi badan hukum, ada PTN yang masih BLU, ada pun PTN yang satuan kerja. Jadi PTN ini dibagi menjadi 3 liga. Karena dari sisi administrasi, dari sisi regulasi, setiap badan hukum yang berbeda ini punya ketentuannya sendiri. Jadi kita akan ada 3 liga, di mana ranking tersebut ditetapkan di dalam setiap liga menggunakan sistem point yang mengukur kenaikan capaian. Jadinya bukan baseline-nya yang akan kita lihat, kita akan melihat deltanya, perubahan pencapaiannya itu sampai berapa yang bisa dicapai dalam tahun itu. Berikut.
Untuk yang kedua, sekarang kita masuk kepada matching fund, ya, untuk kerjasama dengan mitra. Berikut, kami ada video pendek untuk menjelaskan apa itu matching fund. Silakan. Kemendikbud melakukan terobosan baru untuk mendorong kolaborasi yang lebih erat dengan para mitra untuk meningkatkan kualitas dan relevansi perguruan tinggi guna menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Di tahun 2021, Kemendikbud menyediakan dana sebesar 250 miliar rupiah untuk meningkatkan manfaat kerjasama serta pencapaian 8 indikator kinerja utama perguruan tinggi. Dukungan dana yang diberikan oleh mitra akan disamakan dengan jumlah yang diberikan oleh Kemendikbud dengan perbandingan 1:1 atau one-on-one matching. Bagaimana cara mencari mitra? Kemendikbud telah menyediakan platform Kedai Reka untuk mitra dan perguruan tinggi di mana calon mitra dan perguruan tinggi secara bebas dapat mencari dan memilih mitra yang paling tepat. Calon mitra dapat mengajukan proposal permasalahan yang perlu dipecahkan, perguruan tinggi dapat mengajukan solusi yang akan dikaji. Bagaimana cara mendapatkan matching fund? Mitra dan perguruan tinggi dapat mengajukan proposal secara bersama-sama untuk mendapatkan matching fund dari Kemendikbud. Mitra dan perguruan tinggi harus dapat meyakinkan bahwa proyek yang akan dijalankan mempunyai potensi besar untuk meningkatkan 8 indikator kinerja utama perguruan tinggi dan memecahkan masalah mitra. Kemendikbud akan memberikan matching fund dengan sistem first come first serve. Melalui matching fund, kerjasama antara perguruan tinggi dan mitra dapat memastikan pembelajaran tetap relevan, pengetahuan dosen selalu diperbaharui, dan mahasiswa akan lebih siap menjajaki dunia kerja. Jadi, apa saja contoh-contoh kemitraan yang bisa menerima matching fund? Saya berikan beberapa contoh. Kalau ada universitas yang membangun infrastruktur atau inovasi dalam telekomunikasi 5G, ya, dan dia melakukan suatu kemitraan dengan misalnya suatu telco operator atau BUMN dan lain-lain, itu bisa menjadi suatu matching fund. Atau mungkin ada universitas yang melakukan inovasi di biodiesel atau biogas, yang merupakan inovasi untuk mempertahankan kemandirian energi untuk Indonesia. Itu juga bisa menjadi salah satu strategis. Ataupun penelitian terkait pengolahan limbah sawit untuk pakan ternak yang diterapkan suatu yayasan sosial untuk memperdayakan bisnis ternak di daerah dan bermitra dengan salah satu universitas di bidang agrikultur. Ini adalah semua contoh-contoh kemitraan di mana dana yang diberikan oleh mitra akan di-match oleh pemerintah pusat. Saya akan pasang suatu video untuk menjelaskan sedikit mengenai bagaimana perguruan tinggi ini bisa mencari mitra. Karena banyak sekali ide-ide yang luar biasa ada di industri sekarang dan juga ada di perguruan tinggi. Dan sulit sekali kadang-kadang karena komunikasi atau tidak ada network, tidak ada hubungan antara individu-individu yang merekayasa, yang menciptakan proyek-proyek ini, tidak bisa bertemu. Mereka tidak punya informasi, kita tidak ada transparansi. Jadi Kemendikbud menciptakan suatu platform namanya Kedai Reka untuk menjadi suatu marketplace, di mana marketplace informasi, di mana para masalah-masalah yang ada di industri itu bisa di-match dengan solusi-solusi yang ada di perguruan tinggi dan sebaliknya juga. Jadi ini adalah menjadi suatu platform teknologi di mana kita akan membantu perkenalan, membantu matching, sehingga ini akan mengakselerasi perkawinan massal yang bisa terjadi antara industri dan perguruan tinggi di Indonesia. Silakan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung kesetaraan akses kepada informasi kerjasama.
Platform Kedai Reka hadir untuk meningkatkan jumlah kerjasama yang terjadi di antara insan dikti dan industri. Setelah pendaftaran sukses, insan dikti dapat mencari kesempatan kolaborasi atau peluang cipta dari industri dengan mengajukan ide solutif atau kreasi reka. Untuk mencari peluang cipta dari industri, klik cari peluang cipta dan temukan ratusan peluang cipta dari berbagai bidang dan tipe industri. Insan dikti juga dapat membuka peluang kolaborasi dengan cara klik publikasikan kreasi reka dan terima tawaran kolaborasi dari pihak industri. Pihak industri turut memiliki alur kesempatan kolaborasi yang sama di Kedai Reka seperti insan dikti. Setelah sukses melakukan pendaftaran, pihak industri dapat mencari inspirasi ide solutif yang sesuai bidang atau kebutuhan dengan cara klik cari kreasi reka dan temukan ratusan publikasi kreasi reka dari para insan dikti unggulan. Pihak industri juga dapat menghimpun ide solutif sesuai kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi dengan cara buka peluang cipta. Apa keuntungan berkolaborasi melalui Kedai Reka? Insan dikti dan pihak industri yang telah siap berkolaborasi memiliki kesempatan untuk raih matching fund dari Kemendikbud sebesar total Rp250 miliar. Untuk informasi dan registrasi, kunjungi www.kedaireka.id. Ya, jadi platform Kedai Reka tadi itu adalah sangat penting terutama untuk universitas-universitas yang mungkin belum membangun network di dalam dunia industri. Ini adalah untuk memberikan kesempatan yang fair, yang adil bagi semua pemimpin-pemimpin, inisiator dan penggerak-penggerak proyek di perguruan tinggi bisa menemukan jodohnya di pihak industri. Jadi itu adalah platform Kedai Reka kita. Nah, setelah menemukan mitra tersebut, perguruan tinggi dapat mengajukan proposal matching fund. Jadi mitra itu dengan perguruan tinggi. Dan bagi topik yang umum, kalau lolos akan diberikan pendanaan 1:1. Jadi kalau diberikan misalnya 100 juta dari pihak mitra, akan diberikan juga 100 juta. Tetapi untuk topik-topik yang spesial, topik yang isu sosial dan prioritas nasional, itu bisa sampai dengan 1:3. Ya, bisa sampai dengan 1:3. Jadi kalau misalnya ada 100 dari pihak industri yang memberikan, bisa sampai dengan 200 yang diberikan atau 300 yang diberikan dari sisi Kemdikbud. Jadinya ini benar-benar kesempatan emas bagi industri untuk meluncurkan berbagai macam kerjasama, riset, inovasi, dan lain-lain. Dan tipe pendanaan yang dapat diterima itu bisa dalam uang tunai atau dalam in-kind, atau nilai kontribusi itu harus diukur dengan cara yang akurat. Dan ini terbuka untuk perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Ya. Matching fund ini diprioritaskan untuk kemitraan yang memiliki dampak terbesar kepada 8 IKU, tapi juga ada 2 kriteria lain yang akan kami lihat adalah seberapa besar tingkat partisipasi mahasiswa, potensi tingkat partisipasi mahasiswa di dalam proyek tersebut. Dan yang ketiga, kami juga akan tentunya melihat potensi solusi tersebut dalam menyelesaikan suatu masalah yang real di masyarakat. Total matching fund yang tersedia, seperti yang dibilang tadi, 250 miliar. Untuk yang terakhir, kita akan bahas mengenai competitive fund atau program kompetisi kampus merdeka. Ini adalah untuk PTN dan PTS. Matching fund juga untuk PTN dan PTS. Berikut. Sebentar kita akan melihat aspirasi dari berbagai macam teman-teman kita di dalam akademia dan juga industri. Apa aspirasi mereka untuk masa depan perguruan tinggi dan pendidikan. Silakan. Kita tahu bahwa para inventor ilmu pengetahuan dan teknologi di lembaga pendidikan tinggi itu pasti butuh dukungan industri. Dan juga sebaliknya, industri itu membutuhkan penemuan-penemuan baru dari lembaga pendidikan tinggi. Rakyat Indonesia sangat menunggu karya hebat dari hasil kolaborasi antara industri dengan kampus untuk kemajuan Indonesia. Untuk menumbuh suburkan inovasi di Indonesia, kolaborasi antara pihak industri dan perguruan tinggi
bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sudah menjadi kebutuhan. Upaya ini diharapkan dapat menjadi titik tolak peningkatan kepercayaan masyarakat atas hasil inovasi dalam negeri melalui penelitian dan rekayasa karya anak bangsa sendiri. Harapan saya adalah bahwa perguruan tinggi mampu membekali mahasiswa untuk bisa beradaptasi terhadap perubahan, bahkan bisa menjadi trendsetter perubahan. Karena menghadapi masa depan diperlukan kompetensi dan kualifikasi, skill dan soft skill yang berbeda dengan masa lalu. Jadi mimpi saya terhadap perguruan tinggi Indonesia, khususnya UGM, adalah tentu harus menjadi rujukan bagi masyarakat dunia. Untuk bisa mencapai hal tersebut, tentu kebijakan yang inovatif dari Kemdikbud harus diluncurkan. Jadi kita mengedukasi mahasiswa dengan kurikulum yang tepat, gitu ya, sehingga akhirnya nanti mahasiswa itu bisa menjadi agen perubahan yang ada di Indonesia, agen solusi bagi permasalahan yang ada di bangsa Indonesia. Sehingga apa? Semakin lama bangsa Indonesia akan semakin maju. Terkait dengan kebutuhan industri yang semakin lama semakin cepat perubahannya, jadi kita memerlukan suatu tindakan yang lebih agile, bisa menyesuaikan dengan kebutuhan industri sehingga perubahan itu bisa cepat. Apalagi kita sedang menyongsong revolusi industri yang semakin sudah ada di depan mata. Semoga kedepannya seluruh perguruan tinggi dapat melaksanakan tugasnya sebagai lembaga pendidikan dengan mengedepankan aspek pengembangan sumber daya mahasiswa yang lebih baik. Perguruan tinggi itu harus dilengkapi dengan kurikulum yang dinamis. Artinya kurikulum ini harus bisa ikut dengan perkembangan zaman yang difasilitasi oleh dosen-dosen yang juga menginspirasi dan memberi contoh yang baik. PLN berharap perguruan tinggi dapat meningkatkan persiapan karir mahasiswa melalui program-program kerjasama dengan industri, seperti membangun program studi bersama atau meluncurkan program magang yang memperhatikan kualitas pengalaman mahasiswa. Kurikulum dan silabus di perguruan tinggi perlu terus dikembangkan dan selaras terhadap perkembangan teknologi dan dinamika perubahan di industri. Para dosen yang berperan sebagai tenaga pendidik juga sebagai pendorong, menciptakan ekosistem belajar, serta mendorong mahasiswa memiliki budaya kerja yang produktif. Harapan kami kerjasama terus diakselerasi terutama untuk pengembangan mahasiswa, budaya dan ekosistem inovasi dan semangat kewirausahaan yang urgent dibutuhkan oleh dunia kerja sekarang. Sivitas akademika perguruan tinggi tidak hanya mahasiswa, tapi juga para bapak ibu dosen terus meningkatkan dan mengembangkan riset maupun penelitian industri yang inovatif, yang tepat guna dalam menghadapi tantangan-tantangan ke depan ini. Tantangan bagi Indonesia saat ini adalah bagaimana kita bisa membantu meningkatkan keterampilan digital di dunia perguruan tinggi untuk berkompetisi di wilayah Asia Pasifik dan dunia. Kami siap membantu meningkatkan pendidikan teknologi untuk memberdayakan Indonesia dengan praktik terbaik industri. Kurikulum pendidikan harus dibuat sedemikian rupa sehingga mampu mengakomodir kebutuhan industri digital di Indonesia. Dengan begini, saya percaya bahwa perguruan tinggi di Indonesia akan mampu menyediakan talent-talent digital yang berkualitas dan kuantitasnya cukup bagi industri digital di Indonesia, yang ujungnya akan membuat competitive advantage Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara lain dalam persaingan industri 4.0. Perguruan tinggi Indonesia dapat menciptakan berbagai inovasi yang kreatif dalam pengembangan kurikulum, peningkatan digital mindset, pembelajaran antara dosen dan mahasiswa yang praktikal dan aplikatif dalam dunia kerja, serta kolaborasi aktif dengan para pelaku industri. Tentunya hal tersebut bertujuan untuk melahirkan generasi muda yang berdaya saing tinggi dan sukses mewujudkan sumber daya unggul untuk Indonesia maju. Apa itu program kompetisi Kampus Merdeka? Competitive Fund sebesar 500 miliar bertujuan untuk mewujudkan aspirasi masing-masing perguruan tinggi. Kita dalam esensi Merdeka Belajar, Kampus Merdeka,
Tidak ada yang namanya merdeka tanpa aspirasi daripada perguruan tinggi, aspirasi daripada prodi-prodinya, aspirasi daripada dosen-dosennya. Kalau itu tidak bisa terrealisir untuk kemajuan, itu namanya bukan kampus yang merdeka. Jadi ini adalah kesempatan emas bagi semua kepala-kepala prodi, semua dosen-dosen, dan semua rektor-rektor untuk benar-benar menanyakan dirinya, apa aspirasi yang saya inginkan untuk perguruan tinggi saya. Tidak ada yang namanya perguruan tinggi akan hebat di semua bidang. Setiap pemimpin di perguruan tinggi, setiap kepala prodi harus memilih apa yang akan dia depankan. Apa kemajuan atau breakthrough yang akan menjadi spesialisasinya dia. Apa yang akan menjadi legacy daripada kepala prodi tersebut, dekan tersebut, atau rektor tersebut. Dan inilah yang dimaksudkannya dengan competitive fund ini. Bahwa proposal-proposal ini akan masuk dan akan bisa mewujudkan spesialisasi, misi diferensiasi daripada prodi tersebut atau perguruan tinggi tersebut. Dan tentunya untuk mendorong, balik lagi kepada 8 IKU. Karena 8 IKU itu, kalau misinya apapun, mereka adalah agnostik daripada misinya. 8 IKU itu harus tercapai, walaupun aspirasinya apapun, 8 IKU tersebut adalah 8 IKU perubahan mutu yang harus dijaga. Jadi ini adalah tujuan utamanya. Seperti apa sih contoh-contoh program-program yang akan punya probabilitas sangat tinggi untuk memenangkan competitive fund ini? Ada satu contoh, program magang 1 semester di perusahaan top dunia dengan pembimbing profesional, misalnya di bidang yang lain. Kedua, contoh-contoh inovasi penurunan emisi karbon di perkotaan yang merupakan suatu hasil penelitian perguruan tinggi, mungkin dengan bermitra dengan perusahaan teknologi di renewable energy atau bekerja sama dengan berbagai macam research institute luar negeri ataupun multilateral organisasi. Kolaborasi, contoh ketiga, suatu prodi kesehatan, fakultas kesehatan yang berkolaborasi dengan universitas top dunia yang berspesifik dengan research global di kesehatan dan melibatkan mahasiswa S2 dan S3-nya. Berikut. Contoh lain, program sosial kemanusiaan 1 semester yang berkolaborasi dengan organisasi sosial top dunia, salah satu multilateral organisasi mungkin dunia yang melancarkan ini. Dan tentunya ada program studi yang membangun suatu prodi baru teknologi dengan salah satu perusahaan teknologi top dunia, perusahaan software misalnya top dunia. Ini adalah contoh-contoh program yang akan memiliki probabilitas tinggi untuk memenangkan competitive fund. Berikut. Tentunya competitive fund itu juga akan dikompetisikan, tapi tidak semuanya bisa berkompetisi dengan yang lainnya. Tentu ini tidak adil. Kalau semua universitas di semua tahap perkembangannya itu dipaksa berkompetisi, tentunya akan sangat sulit untuk bagi banyak perguruan tinggi yang lebih kecil atau yang lebih berkembang. Jadi kami menciptakan suatu skema, ada 3 liga. Liga pertama adalah perguruan tinggi yang berdaya saing, liga kedua perguruan tinggi berkembang, dan liga 3 adalah perguruan tinggi binaan. Dan kompetisi yang akan ada akan di antara liga-liga tersebut. Ya. Dan profil untuk yang Liga 1 itu adalah PTN dan PTS dengan lebih dari 18.000 mahasiswa aktif yang skalanya besar. Dan Liga 2 adalah PTN PTS dengan 5.000 sampai 18.000 mahasiswa. Dan untuk yang Liga 3 adalah PTN PTS dengan 1.000 sampai 5.000 mahasiswa aktif. Jadinya benar-benar untuk yang besar berkompetisi dengan yang besar dan yang kecil berkompetisi dengan yang kecil agar adil. Ikut. Evaluasi ini dilakukan secara bertahap dengan berbagai macam individu dengan beragam latar belakang. Dari fase pengusulan proposal yang akan dibimbing, lalu evaluasi administratif terhadap eligibilitas pengusul, ya, lalu kita masuk dalam tahap evaluasi dokumen proposal yang akan dilakukan dengan dikti dan mitra-mitra dikti, dan juga verifikasi kelayakan dilakukan dengan contohnya site visit. Ini proses yang cukup time intensif, tapi karena jumlahnya besar, pendanaannya besar, dan kita ingin memastikan bahwa kualitas yang terbaik, ini akan menjadi suatu program yang sangat kompetitif dan sangat selektif. Berikut.
Apa saja kriteria untuk memenangkan competitive fund? Tentunya kriteria terbesar kembali lagi kepada 8 IKU. Apa potensi proyek ini, potensi proposal ini dalam meningkatkan 8 IKU perguruan tinggi itu atau prodi tersebut? Itu yang 50% daripada bobot itu adalah kepada yang mana? Kepada pencapaian 8 IKU tersebut. Yang kedua adalah rekam jejak daripada perguruan tinggi tersebut dan atau mitra di dalam program tersebut. Tidak semua competitive fund, pemenang competitive fund harus punya mitra. Tetapi kalau dia punya mitra yang kelas dunia, yang punya reputasi rekam jejak yang sangat tinggi, itu akan meningkatkan probabilitas dia memenangkan competitive fund itu. Karena kita punya proksi kualitas bukan hanya daripada perguruan tingginya sendiri, tapi dari mitra yang berkualitas, yang bermitra. Jadinya bagi teman-teman yang ingin memastikan untuk bisa memenangkan competitive fund, kemitraan itu akan menjadi suatu advantage yang sangat penting. Kualitas mitra itu adalah sangat penting. Sekali lagi, mitra itu siapa? Bisa perusahaan kelas dunia, bisa organisasi sosial kelas dunia, bisa universitas asing kelas dunia, semua itu adalah mitra-mitra yang kita sebutkan. Dan yang terakhir adalah tingkat inovasi dalam menghadapi tantangan masa depan. Semua yang akan didanakan competitive fund harus berorientasi kepada masa depan. Kalau kita berbicara di agrikultur, harus dengan inovasi, teknologi agritech misalnya, yang bisa meningkatkan produktivitas agrikultur. Kalau di bidang bisnis digital, harus di bidang yang mengorientasi kepada AI, software engineering, cloud computing, dan lain. Kalau misalnya di bidang kesehatan, harus melakukan suatu breakthrough atau inovasi di pelaksanaan public health atau dalam teknologi dan bioteknologi inovasi. Jadi semuanya itu harus orientasinya masa depan. Jadi karena jumlahnya pendanaan ini cukup besar dan program ini sangat kompetitif, kita akan fokuskan kepada program-program yang melakukan breakthrough kepada masa depan, bukan hanya yang melihat ke masa lalu. Total dana dari sini adalah 500 miliar. Ya, proposal akan berjalan dari sekarang sampai dengan tanggal 4 Februari, itu adalah deadline untuk menerima proposal. Lalu ada waktu cukup panjang untuk penilaian proposal dan pengumuman dan implementasi dilakukan di bulan April 2021. Sebagai penutup, saya ingin ingatkan sekali lagi bagi teman-teman bahwa tidak ada inovasi yang dapat tercipta tanpa kolaborasi. Kolaborasi dan dengan azas gotong royong adalah satu-satunya cara kita bisa meningkatkan kualitas pendidikan tinggi kita dan meningkatkan kualitas lulusan-lulusan kita. Masa depan bangsa kita ada di tangan bapak-bapak dan ibu-ibu. Marilah kita mengambil tindakan. Marilah kita mencari keberanian untuk melakukan lompatan dan berkolaborasi dengan ekosistem di luar akademia untuk mencapai kualitas SDM kelas dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.